Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Matematika, channel mencerdaskan kehidupan bangsa. Kali ini Bapak akan mengajar dari balik layar, yaitu pembelajaran secara virtual yang sering disebut dengan pembelajaran secara online. Silakan tonton habis video pembelajaran ini bersama Bapak Hidayatullah SPD. Sebelumnya silakan klik subscribe, like, share, dan nyalakan notifikasinya. Mari sama-sama kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan kurniakan aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang lanjutan materi segi 4 part 2. Kuadrilateral. Yang berikutnya adalah segi 4 yang berikutnya adalah belah ketupat atau rhombus. Coba diperhatikan gambarnya. Ini adalah gambar daripada belah ketupat. Bapak akan menjelaskan sifat-sifat pada belah ketupat. Sekarang Pak Guru ingin bertanya, dari pengamatan gambar ini, kira-kira Ananda bisa nggak menjelaskan apa sifat-sifat daripada belah ketupat? Pak Guru, yang pertama adalah panjang sisinya sama besar. Betul. Jadi yang pertama adalah panjang, semua sisinya sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Misalkan sudut yang kiri dengan sudut yang kanan ini berhadapan, maka sudutnya sama besar. Kalau di sini sudutnya 120 derajat di sebelah kiri, maka di kanan pun sudutnya harus 120 derajat. Begitupun dengan sudut yang di atas, berhadapan dengan sudut yang di bawah. Ini sama besar. Kalau di atas sudutnya 30 derajat, di bawah pun harus 30 derajat. Yang ketiga adalah kedua diagonalnya saling tegak lurus. Kita ketahui bahwa belah ketupat itu memiliki dua diagonal. Diagonal pertama adalah mendatar, diagonal kedua adalah vertikal. Nah, kedua diagonal tersebut saling tegak lurus, berpotongan dan saling tegak lurus membentuk sudut masing-masing 90 derajat. Yang keempat adalah diagonal daripada belah ketupat merupakan sumbu simetri. Misalkan, ini diagonal mendatar ini kalau Bapak jadikan garis lipat, maka belah ketupat ini bisa dihimpit dari atas ke bawah. Jadi bisa menjadi bagian sebagai sumbu simetri. Begitupun dengan diagonal yang vertikal. Kalau Bapak ini sebagai garis lipat, maka yang sebelah kanan akan bertumpuk ke sebelah kiri atau berhimpit ya. Jadi ini adalah sumbu simetrinya diagonalnya bisa sebagai sumbu simetri. Kemudian berkaitan dengan sudut dalam belah ketupat. Tolong diperhatikan ya Ananda, sudut yang berhadapan sama besar. Misalkan sudut A sama dengan sudut C. Sudut B yang di atas sama dengan sudut yang di bawah D. Nah, kemudian yang kedua, sudut A yang sebelah kiri dengan sudut yang B di atas, itu kalau Bapak jumlahkan 180 derajat. Ini adalah sepihak, yaitu tentang konsep sudut yang sepihak. Begitupun dengan sudut C dengan sudut D. Ini kalau Pak Guru jumlahkan, sudutnya 180 derajat. Ini berkaitan dengan konsep sudut sepihak. Begitupun dengan panjang garis. Nah ya, panjang garis AB ini itu sama dengan panjang garis BC. Tolong perhatikan nih kalimatnya. Kemudian yang di bawah adalah panjang garis AD ya, yang di bawah sebelah kiri sama dengan panjang garis DC yang sebelah kanan. Kemudian Bapak akan menjelaskan luas dan keliling belah ketupat. Luas belah ketupat itu rumusnya adalah diagonal yang mendatar AC dikali dengan diagonal yang vertikal BD dibagi 2.
Nah, berkaitan dengan keliling belah ketupat adalah jumlah total sisi yang mengelilinginya. Yaitu misalkan jumlah daripada sisi AB, ditambah panjang sisi BC, tambah panjang sisi CD, dan DA. Ini adalah rumus keliling belah ketupat, keliling sama dengan AB, ditambah BC, tambah CD, tambah DA. Ini adalah konsep-konsep tentang luas dan keliling belah ketupat. Nah, berikutnya Bapak akan masuk ke dalam contoh soal yang sering Ananda kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ini ada gambar, diketahui besar sudut A yang sebelah kiri adalah 120 derajat dan panjang AB sebelah kiri adalah 10 cm. Tentukan besar sudut B yang di atas berapa, sudut C yang di kanan berapa, sudut D yang di bawah berapa ya nak ya. Kemudian yang B adalah panjang sisi BC, panjang sisi CD, dan DA. Mari kita sama-sama penyelesaiannya, kita lakukan perhitungannya. Sudut A adalah ditambah sudut B. Ini kalau Pak Guru jumlah sudut A tambah sudut B ini adalah sepihak. Sudut yang sepihak itu kalau kita jumlahkan 180 derajat. Sedangkan sudut A sudah ada dari soal, yaitu 120 derajat. Ditambah sudut B yang di atas. Maka jumlahnya harus 180 derajat. Kenapa? Ini adalah sudut sepihak. Materi bab sebelumnya nak ya. Sudut B adalah 180 derajat dikurangkan 120 derajat sama dengan 60 derajat. Kemudian sudut C. Sudut C itu sama dengan sudut A. Kenapa? Karena ini adalah saling berhadapan. Maka sudut C ini adalah 120 derajat. Sama dengan sudut di sebelah kiri. Begitupun dengan sudut D. Sama dengan yang sudut di atas. 60 derajat. Kemudian panjang AB sama dengan panjang BC, sama dengan panjang CD, sama dengan panjang DA. Ini adalah sifat daripada sisi belah ketupat. Jadi seluruh panjangnya sama, yaitu 10 cm. Kemudian Bapak akan menjelaskan contoh soal yang berkaitan dengan luas dan keliling belah ketupat. Diketahui diberikan luas belah ketupat 48 cm persegi. Jadi luasnya sudah diketahui. Kemudian diketahui panjang AC, diagonal mendatar adalah 8 cm, tentukan panjang B ke D, yaitu diagonal vertikal. Nah, pertanyaan kedua adalah, diketahui keliling belah ketupat yang mengelilingi belah ketupat ini adalah 96 cm. Tentukan sisi belah ketupat. Mari sama-sama kita selesaikan. Pertama-tama kita tentukan, kita tulis dulu luasnya belah ketupat 48 cm persegi. Ini diketahui dari soal. Panjang diagonal AC adalah 8 cm. Nah, kita menggunakan rumus luas. Nah, apa rumus luas? Pak Guru, rumus luas itu adalah diagonal pertama dikali diagonal kedua dibagi 2. Betul, nah. Bahwa diagonal pertama adalah diagonal AC, dikali diagonal kedua adalah B ke D, hasilnya kita bagi 2. Jadi ingat saja nak ya, bahwa luas belah ketupat itu adalah diagonal pertama kali diagonal yang kedua, perhatikan kursornya, hasilnya kita bagi 2. Nah, luasnya diketahui adalah 48 cm persegi dari soal. Ya. Diagonal pertama adalah AC8 dikalikan diagonal BD, ini adalah pertanyaannya nak ya. Hasilnya dibagi 2. Maka kita dapatkan dibagi, per 2 ini pindah ke kiri jadi kali 2. Jadi dia namanya berkebalikan, kalau dia dibagi 2 di sebelah kanannya ke kirinya jadi kali 2. 48 kali 2 sama dengan 8 kali BD. Kita hitung nak ya. 96 sama dengan 8 kali BD. Maka BD-nya adalah 96 bagi 8, yaitu 12 cm. Nah, bagaimana dengan menjawab pertanyaan keliling? Kita gunakan rumus keliling. Apa rumus keliling? Pak Guru, rumus keliling itu adalah 4 kali panjang sisi belah ketupat. Betul, Ananda. Bahwa keliling belah ketupat itu adalah 4 kali sisi. Nah, kelilingnya sudah ada dalam soal. Sudah diketahui 96 cm. Sama dengan 4 kali sisi.
maka sisinya adalah 96 bagi 4, yaitu 24 cm. Kemudian Bapak akan berikan contoh soal, diberikan dari gambar ini. Diketahui panjang O ke A 6 cm, panjang O ke D. O ke D, perhatikan kursornya, O ke D 10 cm. Kemudian panjang FD adalah 2 cm. Berarti dari F ke D ini yang di sebelah kanan kecil ini adalah 2 cm. Pertanyaannya, hitunglah luas daerah yang diarsir. Jadi luas daerah yang diarsir ini berapa luas daerahnya? Nah, mari kita selesaikan dengan konsep, yaitu untuk mencari daerah yang diarsir bisa menggunakan luas daerah belah ketupat yang besar, yaitu ABCD. Perhatikan pada gambar. Jadi belah ketupat ini ada dua, ABCD yang besar dan belah ketupat yang kecil, AECF. Jadi untuk mencari daerah diarsir bisa menggunakan luas daerah belah ketupat yang besar ABCD, kemudian dikurangkan dengan luas belah ketupat yang kecil. Yang kecil yang mana? Tolong perhatikan gambar A ke E ke C ke F. Masing-masing kita cari luasnya. Luas belah ketupat yang besar dikurangkan dengan luas belah ketupat yang kecil, dapatlah yang diarsir. Itu konsep logika cara menghitung luas yang diarsir. Nah, ini adalah rumusnya. Luas yang diarsir adalah luas ABCD, belah ketupat yang di luar, dikurang dengan luas belah ketupat yang di dalam, AECF. Mari sama-sama kita hitung. Untuk yang luas belah ketupat yang di luar, ABCD, nah kita harus mencari panjang diagonal BD, yang diagonal mendatar. BD itu sesungguhnya adalah 2 kali OD. Kalau OD-nya 10, berarti BD-nya adalah 20. Begitupun dengan panjang diagonal vertikal AC. Sesungguhnya AC itu adalah 2 kali OC, OA. OA itu 6, maka di sini 6, di sini 6. Maka panjang diagonal vertikal AC ini adalah 12. Maka luas ABCD adalah diagonal pertama yaitu BD dikali diagonal kedua yaitu AC dibagi 2. Ya, masing-masing kita masukkan angkanya ya nak ya. Yaitu BD keseluruhannya adalah 20 dikalikan AC adalah 12, hasilnya dibagi 2. Kalau Pak Guru hitung adalah 120 cm persegi. Kemudian untuk belah ketupat yang di dalam. Coba perhatikan ke gambar O ke F 8. O ke A 6. Ini diketahui dalam soal. Nah, maka diagonal EF itu sesungguhnya 2 kali OF. Berarti kalau OF itu 8, di sini 8, maka EF adalah 2 kalinya, nak. 2 kali OF. 2 OF itu 8. 2 kali 8 yaitu 16. Begitupun dengan diagonal yang vertikal. Berarti sesungguhnya A ke C ke bawah ini adalah 2 kali OA. Berarti 2 kali OA, 2 kali 6, 12. Maka kita hitung menggunakan rumus. Luas belah ketupat apa Nanda? Pak Guru, luas belah ketupat itu adalah diagonal pertama yang mendatar, dikalikan diagonal kedua yang vertikal, hasilnya dibagi 2. Betul Ananda, kita tinggal masukkan angkanya saja. Bahwa EF itu adalah 16 cm yang mendatar, kita tulis nak ya. Diagonal AC yang vertikal, yaitu 12, kita kalikan 12, hasilnya kita bagi 2. Kita hitung dulu, kita kalikan, hasil dibagi 2. Maka hasilnya adalah 96 cm persegi. Kita dapatkan belah ketupat yang di luar dan di dalam. Kita gunakan rumusnya, yang di luar adalah 120, yang di dalam adalah 96, hasilnya 24 selisihnya. Nah, selisihnya ada yang disebut yang diarsir. Mudahkan matematika kalau Ananda paham dan konsentrasi. Insya Allah Ananda itu mendapatkan prestasi yang menggembirakan saat persiapan PAT nanti. Kemudian Bapak akan menjelaskan dengan konsep layang-layang atau dalam bahasa Inggrisnya kite. Nah, perhatikan pada gambar. Layang-layang ini memiliki rumus luasnya sama dengan belah ketupat, yaitu diagonal pertama
yaitu BD dikalikan diagonal kedua itu AC dibagi 2. Jadi konsepnya sama dengan belah ketupat. Ya, rumus luasnya, layang-layang. Nah, sekarang contoh soal. Tolong diperhatikan pada gambar, nak ya. Diketahui panjang O ke B. O ke B mana? O ke B sebelah kiri. Yaitu 8 cm. Boleh Ananda ambil kertas atau buku. Ananda juga boleh gambar. Ya, sambil Pak Guru menjelaskan, Ananda juga tulis O ke B 8 cm. O ke A berarti ke atas 6 cm. Tulis pada kertas atau pada buku. Panjang O ke C di bawah 14. Tentukan luas layang-layang. Nah, Pak Guru akan bertanya kepada Ananda, apakah rumus luas layang-layang? Pak Guru, aku tahu Pak Guru. Rumus luas layang-layang adalah diagonal pertama yaitu BD dikalikan diagonal kedua AC, hasilnya dibagi 2. Betul Anda. Nah, maka sebelumnya kita akan cari masing-masing diagonal. Coba perhatikan, kalau panjang BD itu berapa? Panjang BD itu adalah 2 kali OB. Lihat, perhatikan gambar. Kalau B ke D itu adalah 2 kali OB. Kalau di sini 8, di sini 8. Berarti B ke D ini adalah 16. Ini adalah diagonal pertama. Sedangkan diagonal kedua adalah jumlah dari 6 ditambah 14. Jadi diagonal A ke C ini yang vertikal ini adalah jumlah dari 6 ditambah 14. Coba lihat nih. Ya, betul kan? 6 tambah 14 sama dengan 20 cm. Jadi di atas ada diagonal mendatar, sedangkan diagonal AC adalah diagonal yang vertikal atau diagonal tegak. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Luas layang-layang adalah diagonal yang mendatar BD. Ini perhatikan nak ya. Dikalikan diagonal vertikal yaitu A ke C, hasilnya kita bagi 2. Tinggal kita tulis aja nah angkanya, masukkan angka-angkanya. BD diagonal mendatar berarti 8 tambah 8 16, sedangkan A ke C yaitu adalah jumlah antara 6 tambah 14 itu 20, hasilnya kita bagi 2. Kita dapatkan hasil luas layang-layangnya 160 cm persegi. Kemudian Bapak akan menjelaskan contoh soal terkait sudut-sudut di dalam layang-layang. Nah, ini tolong perhatikan ya, konsentrasi nak ya. Diberikan gambar layang-layang. Di dalamnya ada besaran sudut. Tolong perhatikan dan konsentrasi. Diketahui sudut OPS 30 derajat. Tolong perhatikan gambar O ke P ke S. 30 derajat yang atas kecil ini nak. Ulang lagi ya. O ke P ke S. Lihat kursor Bapak nih. Ini 30 derajat. Nah, sedangkan OSR, yang mana nah OSR? O ke S ke R. Nah, yang kecil ini yang di kanan, 40 derajat. Pertanyaannya, tentukan sudut OPQ. Yang mana OPQ? OPQ berarti yang di bawah ini, di bawah 30 derajat. Pertanyaan kedua adalah sudut PSO. PSO berarti yang kiri ini. Nah, yang lihat kursornya. Dan sudut PQR berarti yang ini. Nah, lihat kursornya ya. Sekarang Bapak kasih waktu 5 menit. Tulis gambarnya, tulis gambar nak layang-layangnya dan tulis jawabannya. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Setelah Ananda kerjakan, mari sama-sama kita periksa apakah penyelesaian Ananda betul atau tidak. Nah, sekarang perhatikan sama-sama tentang sifat sudut layang-layang. Bahwa sifat sudut layang-layang, bahwa sudut ini membagi 2 sama besar. Kalau di sini 30 derajat, maka di bawah 30 derajat. Lihat ini, tanda panahnya. Kalau di sini 35, di sini 35. Nah, kebetulan diketahui di sini 30 derajat. Maka di sini 30 derajat. Maka jawaban sudut OPQ, O ke P ke Q yang di bawah ini nih,
Itu sudutnya adalah 30 derajat. Mudah kan? Karena kita menggunakan sifat daripada sudut dalam layang-layang. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, Ananda harus fokus dan perhatikan pada segitiga O ke P ke S, segitiga yang sebelah kiri atas. Berarti OPS ini ada 30 derajat. Sedangkan P ke O ke S ini adalah siku-siku, berarti sudutnya 90 derajat. Maka tinggallah cari sudut yang di atas sudut S, yaitu sudut S. Nah, dalam segitiga itu didapatkan suatu sifat segitiga OPS keseluruhan ini total sudutnya yang kiri, yang tengah, yang atas itu jumlah sudutnya harus 180 derajat. Pak Guru ulang lagi nak ya. Dalam segitiga OPS, sudut yang kiri, sudut yang di kanan, sudut yang di atas, ketiga sudut ini jumlahnya harus 180 derajat. Bisa diterima ya nak ya? Mudahnya bahwa dalam segitiga itu jumlah sudutnya harus totalinya 180 derajat. Nah, kita lihat. Di sini sudut P sudah ada 30 derajat. Sudut yang O sudah ada 90 derajat. Tinggal sudut PSO ini. PSO yang di atas sudut S. Nah, berapa sudut S-nya? Maka kalau kita jumlahkan ketiga-tiganya ini, yang kiri, yang tengah, yang atas, itu jumlahnya 180 derajat. Maka kalau Pak Guru hitung, yang 30 derajat tambah 90 derajat adalah 120 derajat. Ya, nak ya? Ditambah sudut PSO, yaitu sudut S yang ini. Nah, PSO berarti sudut S sama dengan 180 derajat. Maka sudut PSO atau sudut S itu adalah 180 derajat kurang 120, yaitu 60 derajat. Nanti kita tulis 60 derajat. Mudah kan? Nah, konsepnya sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, kalau sudah kita tulis ini 60 derajat, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mencari sudut PQR. Perhatikan gambar ya nak ya. PQR. Berarti sudut yang di bawah ini. Lihat kursornya. Sudut PQR ini sama dengan sudut yang di atas karena berhadapan. Jadi yang PQR ini, sudut Q ini sama dengan sudut S kesemuanya. Karena berhadapan. Maka karena dia berhadapan, ini jumlahnya berapa nak? 60 tambah 40 yaitu 100. Maka sudut yang di atas sama dengan sudut ini di bawah. Kalau sudut yang S ini totalnya 100 derajat, maka sudut Q juga harus 100 derajat. Maka jawabannya sudut PQR, yaitu sudut yang di bawah Q ini adalah 100 derajat sama dengan jumlah sudut yang di atas ini. Mudah kan? Kalau Anda tuh paham dan konsentrasi. Dan yang terakhir adalah trapezium atau trapezoid. Nah, sekarang Pak Guru tanya sama anak-anak semuanya. Apakah rumus luas trapesium? Pak Guru, luas trapesium itu adalah setengah dikali jumlah dua sisi sejajar kali tinggi. Betul Ananda. Karena Pak Guru tanya, yang mana sisi sejajar? Pak Guru, aku tahu Pak Guru sisi sejajar. Yaitu sisi AB dan sisi DC. Karena ini sejajar. Kemudian dikalikan tinggi. Karena Pak Guru tanya, tingginya mana pada trapesium? Pak Guru, tinggi trapesium adalah garis AE. Betul, nak. Nah, maka luas trapesium adalah setengah kali jumlah dua sisi sejajar, yaitu panjang AB. Kalau Bapak tambah dengan DC, kita jumlahkan dulu. Hasilnya dikalikan tinggi, yaitu A ke E. Ini dia. Setengah kali dalam kurung, ini adalah jumlah dua sisi sejajar, yaitu DC, garis yang mendatar ditambah AB. Hasilnya dikalikan A ke E. A ini apa nak? Adalah tingginya. Nah, baik. Bapak berikan contoh soal tentang trapesium. Diketahui panjang DC. D ke C. Yaitu garis yang bawah ini adalah 20 cm. Dari kiri sampai kanan ini 20 cm. Panjang AB 12 cm. Berarti tolong perhatikan ya di gambar. A ke B 12 cm. Sedangkan tinggi AE 16. Tentukan luas trapesium.
Pak Guru ingin bertanya kepada Ananda, apa rumus luas trapesium? Pak Guru, aku tahu Pak Guru. Luas trapesium itu adalah setengah kali jumlah sejajar, yaitu panjang DC, ditambah panjang AB, hasilnya kita kalikan dengan tinggi, yaitu A ke E. Betul Ananda. Maka ini kita tuliskan setengah kali, yaitu DC, ditambahkan dengan AB dulu. Jadi panjang yang di bawah ditambah panjang yang di atas ini sejajar, kita jumlahkan dulu ya nak ya. Hasilnya dikalikan dengan tinggi yaitu AE. Tinggal masukkan angkanya. Setengah kali dalam kurung. Masing-masing ukurannya kita tuliskan 20 DC-nya dari atas ditambah AB yaitu 12, hasilnya dikalikan 16. Kita dapatkan setengah kali ini kalau Pak Guru jumlahkan 20 tambah 12 dari 32 kali 16 dapatlah 256 cm persegi. Mari anak-anak, kita akan lanjutkan dengan latihan 1. Ambil buku latihan, ditulis latihan 1 tentang belah ketupat. Tentukan luas di daerah yang diarsir. Diketahui panjang OA adalah 8, panjang OD adalah 12, panjang FD yang di kanan kecilin dari 3, tentukan luas yang diarsir. Latihan 2 adalah tentang belah ketupat. Luas layang-layang. Luas layang-layang diketahui panjang OB adalah 16, panjang O ke A ke atas 12, O ke C 24, tentukan luas layang-layang. Ini tambahkan layang-layang nak ya. Latihan 3 adalah tentang sudut dalam layang-layang. Diketahui sudut OPS 20 derajat, sudut OSR adalah 30 derajat, tentukan sudut OPQ. OPQ yang di bawah, sudut PSO. PSO yang ini, dan sudut PQR. PQR. Sama seperti dengan contoh soal. Ini latihan 4 tentang luas trapesium. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi tentang segi 4 bagian kedua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Kita akhiri dengan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.